menggunakan KTP masuk, nggak usah gunakan kartu. Juga saudara-saudara kita di sana, tim kami sudah bergerak di lapangan. Kami 2 eselon 1 setiap wilayah. Di Aceh Pak Irjen, mana Pak Irjen? Pak Irjen di Aceh dan Deputi 3 Pak Andriko, Bapak Nas, jadi 2. Dan semua UPT di daerah tersebut adalah bekerja siang malam untuk saudara kita, bantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Kemudian Sumatera Utara, kami tempatkan Pak Dr. Ali Jamil dan Deputi 1 Pak Ketut sudah ada di lapangan. Kemudian Sumbar itu adalah Kepala Badan SDM dan Brigjen Hermawan. Jadi di sana minta tolong setelah kita kirim ini seluruh yang ditugaskan berada di lapangan. Dan kalau mau ke Jakarta izin langsung ke Menteri, Pak Wamen, langsung ke Pak Wamen atau ke saya, izin ke Jakarta. Jangan gini, izin 1 kali Pak Wamen, 2 hari lagi izin sama saya. Nah itu dia kali izinnya. Pak Wamen pasti tembusi saya juga tembusi Pak Wamen. Jadi izin, boleh izin kalau mau tinggalkan masuk kantor. Nah kita balik. Biasanya kalau tidak masuk kantor izin. Sekarang kalau dari lapangan mau masuk Jakarta izin. Tolong Pak dari Dirjen perkuat tim di lapangan. Saudara-saudara kita butuh bantuan. Sekali lagi, stok kita sampai hari ini masih posisi tertinggi 3,8 juta ton. Jadi tidak ada masalah. Bisa di akhir tahun, karena tinggal 3 minggu, itu bisa paling rendah 3,7 juta ton. Dan itu tidak pernah tercapai selama kita merdeka. Dan juga insya Allah kita berdoa kita bisa umumkan swasembada nanti di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada. Yang menarik, beras yang ada di gudang itu adalah hasil produksi petani Indonesia. Baik hari ini bentuk kepedulian Kementan Peduli bersama mitra strategis. Terima kasih teman-teman pengusaha. Aku mewakili saudara kita yang kena bencana mengucapkan terima kasih. Juga pemerintah, atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih. Kemarin dalam perjalanan kami laporkan, kebetulan Bapak Presiden telepon, kami laporkan ke beliau bahwa ini bantuan totalnya 75 miliar. Hari ini kita berangkatkan 34,8 miliar. Hari ini kita berangkatkan nilainya dan barang, dalam bentuk barang. Jadi bukan uang, dalam bentuk barang. Nah, di lapangan kemarin Pak Menteri kalau bisa itu siap saji diperbanyak. Susu ada, sosis ada, mie instan, ternyata butuh air mineral. Nah, kemudian pengangkutannya adalah kami sudah koordinasi minta tolong pada Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Alhamdulillah beliau luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Beliau langsung merespon cepat. Ini nanti langsung naik, bisa langsung naik di kapal ya? Langsung naik di kapal. Kami langsung ke kapal, nanti kami cek langsung. Kemudian ada juga yang lewat Hercules udara. Jadi dua-dua kita tempuh. Tapi yang penting hari ini kita kirim langsung. Sebentar lagi kami nyusul langsung lihat di pelabuhan, melihat langsung di lapangan. Nah, jumlahnya beras kita sudah kirim kemarin sandar 500 ton ya, Pak Dirut Bulog. Sudah sandar di, sudah sandar. Jadi berasnya nggak masalah. Sekarang ada yang menyumbang juga beras. Terima kasih
ada juga yang menyumbang beras 25 ton. Kemudian minyak goreng yang kita berangkatkan hari ini 35 ton, gula 38 ton, susu 1.780 dus, kemudian air mineral 2.480 dus. Masih banyak lainnya, ada sarden, ada teh, ada kopi, pakaian, pembalut, mie instan, itu tidak ada, telur kita kirim. Masih banyak kebutuhan sekarang. Insya Allah nanti kapal ini sandar pertama adalah di Sumbar, Padang, kemudian bergerak ke Sibolga, Sumut, kemudian terakhir di Aceh. Tetapi kami sudah bagi khusus Aceh karena berat 70 truk, ini bagiannya Aceh. Kemudian Sumut 70 truk, kemudian Sumbar 67 truk. Totalnya adalah 207 truk kita kirim hari ini. Baik, saudaraku, sahabatku, sekali lagi teman-teman mitra Kementerian Pertanian, aku terima kasih Pak ya. Pemerintah mengucapkan terima kasih, dan saudara-saudara kita saya wakili yang kena bencana mengucapkan terima kasih. Ini teman-teman pengusaha, juga BUMN berpartisipasi luar biasa. Pupuk Indonesia, ini PTPN, ID Food, apalagi Bulog. Wah, Bulog dari kemarin nginap di tenda 5 hari Pak Dewi ya, nginap di tenda. Semua teman-teman ikut ambil bagian. Sekali lagi yang kami tugaskan langsung ke lapangan menunggu barang ini tiba, dan barang ini nanti tiba yang kita kirim, semua yang kita kirim ini adalah dikawal oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini amanah dari teman-teman pegawai kami 50.000, 200.000 saja per orang, berarti 10 miliar terkumpul. Tapi ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada 5 juta, ada 1 juta, ada 200 juta. Jadi kami terharu karena teman-teman kompak memberikan bantuan di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Sekian kami sampaikan. Kami akan lepas untuk dinaikkan di kapal KRI Banda Aceh milik Angkatan Laut. Ada pertanyaan, teman? Bapak, Jihan dari Kompas TV mau tanya Pak terkait update lahan sawah yang terendam, boleh, sama mungkin nantinya kapan dari stok beras ini akan segera didistribusikan? Sekarang beras sudah didistribusikan. Kemarin kami hadir langsung, kami yang menyerahkan langsung kemarin. Nah, sekarang ini untuk sawah, semua yang terkena dampak itu kemarin 33.000 di Sumatera Utara, kemudian Aceh totalnya 119 terdampak. 119.000. Tapi yang terdampak 100.000. Yang Puso 4.600. 4.000 ini negara memberikan benih dan memberikan alat mesin pertanian, pengolahan dibantu dengan alat itu. Yang kedua, sawah yang rusak kita bangun seperti semula, itu tanggung jawab pemerintah pusat dan kementerian, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi yang rusak total kami lihat rata, sawah sudah rata. Ada yang 1 minggu mau panen, kemudian 2 minggu mau panen, tiba-tiba banjir datang. Sedih melihat saudara kita. Saya katakan, mulai kemarin langsung bergerak, identifikasi CPC-nya dilengkapi berkasnya, persiapan paling lambat sudah ngolah itu di Januari. Minggu pertama sudah alat bekerja. 3 minggu ini persiapan. Tetapi yang kita utamakan dulu distribusi logistik, karena ini yang mendesak. Nanti cetak sawah, perbaikan sawah, benihnya, rehabnya, benihnya itu gratis. Kemudian alat mesin pertanian gratis. Kita akan perbaiki irigasinya gratis, dibangun oleh pemerintah. Aceh kemarin
menelpon di Lok Semawe itu ada 2.000-3.000 hektar. Pak Walinya telepon, kami akan selesaikan. Yang lain, Pak Priscil dari SCTV Indosiar, izin menambahkan Pak, mungkin kalau arahan dari Bapak Presiden sendiri itu seperti apa untuk saat ini kan memang masa tanggap bencana begitu yang difokuskan untuk korban dulu, kemudian distribusi makanan. Nah, tapi melihat juga kerugian, kemudian seperti apa sih target dari pemerintah dan juga kementerian terkait yang diminta oleh Pak Presiden? kita arahan Bapak Presiden, seluruh kementerian terkait mengambil bagian, bergerak cepat, menyelesaikan, membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Kementerian Pertanian, beras kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada bantuan Kementan Peduli, itu nilainya 75 miliar. Ada lagi yang bertanya, jangan-jangan dikorupsi. Masa kita berani korupsi? Itu tanggung jawabnya di akhirat, dunia bisa kita akal-akali. Itu langsung kami kirim tuh, 34 miliar tahap pertama. Nanti kita kirim sampai tersalurkan semua bantuan ini. Jadi perintah Bapak Presiden, semua yang terkait, Menteri SDM, Listrik, Menteri Perhubungan, Pelabuhan. Jadi kita mengambil bagian yang terkait langsung turun tangan. Kami pangan menyiapkan beras standby di provinsi masing-masing 3 kali lipat dari kebutuhan untuk berjaga-jaga. Karena ada yang terdampak, ada 2. Ada yang kena langsung bencana, yang korban, tapi ada yang terdampak. Contoh yang dikatakan terdampak, tidak kena bencana tetapi jalan putus. Nah itu terdampak. Ini juga harus kita berikan bantuan pangan. Jadi kita beri bantuan pangan gratis. Yang kita sudah kirim reguler itu ada 34.000 ton beras, kemudian dengan bantuan langsung kurang lebih 40.000 ton. Kemudian minyak goreng, Pak Sistem ada nggak? 6 ribuan, 4 ribuan, 6 ribuan ton minyak goreng. Ini sudah kita kirim terus menerus. Nah ini adalah bantuan saudara-saudara kita. Ini peduli bencana. Pribadi masing-masing perusahaan memberikan bantuan. Tinggal satu lagi, gak ada. Silakan ya. Pak, untuk penguatan beras di wilayah dampak bencana ini, movingnya dari wilayah mana aja Pak? Apakah dari ketiga provinsi ini atau ada dari provinsi lain? Dan yang kedua itu dengan penguatan cadangan beras di wilayah bencana ini, apakah tidak mempengaruhi dengan kesiapan Nataru Pak? Sekali lagi, ini kerusakan lahan atau pertanian itu hanya kecil sekali, 4 ribuan. Kita kelola, kita tanam 11 juta hektar. Saya ulangi, ini tidak mempengaruhi. Cadangan beras kita 3,8 juta. Dan beras sudah berada di provinsi masing-masing. Beras sudah berada di provinsi masing-masing. Tinggal kita ambil, kami 24 jam standby. Wali kota, gubernur, kami teleponan. Begitu butuh, yang terakhir kami tanda tangan, yang ACC itu jam 3 lewat 20 menit. Kami ACC, kami kirim ke Pak Sestama sebagai Kepala Bappenas. Ternyata harus melalui kami persetujuannya untuk bencana alam. Kami subuh tengah malam kami layani. Jadi kami 24 jam juga, kalaupun di Jakarta tapi pos 24 jam juga siap menyelesaikan administrasi. Dan bahkan ada wali kota Lok Semawe telepon, Pak Mentan bisa nggak ambil 100 ton, keluarin. SMS saya belakangan suratnya. Malam pagi sudah mengambil beras, tapi sore baru dikirim, malam baru dikirim suratnya. Gak apa-apa, ini darurat. Ya kita harus berani mengambil resiko. Saudara kita bisa bayangkan kalau kita posisi di sana. Aku pernah kena bencana. Kami mengerti perasaan saudara kita. Kami paham saudara kita. Jangan membayangkan kita
berada di Jakarta, berada di tempat lain, nggak ada masalah. Saudara kita ini butuh uluran tangan, apapun minimal kita doakan beliau-beliau agar dikuatkan, agar sabar menghadapi cobaan ini. Ini cobaan kita semua, bukan cobaan masyarakat Aceh saja, masyarakat Sumbar dan Sumbar, tapi ini adalah cobaan kita semua. Makasih ya, makasih teman-teman wartawan. Sekali lagi, aku tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada mitra, seluruh pegawai kementerian, terima kasih. Pak Dirjen yang bertugas, bebas tugas sementara 2 minggu di Jakarta. Ya, yang masih muda, tolonglah bawa keluarganya aja, Pak Dirjen, bawa keluarga yang masih muda ke lapangan. Oh sudah, yang merasa masih muda, supaya ada yang membuat kante apa segala macam. 2 minggu ke depan kita lihat, kalau perlu 1 bulan standby di lapangan, jaga teman-teman yang posko di 3 provinsi UPT. Tolong Pak Prof, ada Prof aja nih, perintahkan pegawai turun tangan, nggak ada tinggal di kantor, nggak usah berkantor dulu, yang di Aceh turun bantu saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmed, ada apa? Terima kasih ya. Kita kemana? Ujungnya panjang. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama melakukan pelepasan bantuan bencana banjir di Sumatera sebanyak 207 truk dengan senilai 34,8 miliar dalam bentuk barang. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama dan dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, dan didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian serta para rombongan. Supaya kelihatan bagus. Kita akan bersiap Kelihatan belakang. dengan pengangkatan bendera dan juga bunyi dari sirene. Kita akan bersama-sama menyambut pelepasan bantuan bencana banjir di Sumatera. Usaha dekat sama saya. Mitra-mitra dekat sini-sini. Semua mitra-mitra. Gapki, ayo pagi banget sini Pak Beliau. Sabar Pak. Bulog. Sini dekat. Pak Wamen sini. Bapak pengusaha juga, ketua lagi. Bang. Bang. Aman kamera aman. Baik, bersama-sama Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jangan berdiri, woi.
Tujuh truk yang sedang berjalan saat ini untuk menuju saudara-saudari kita yang ada di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, yang langsung hari ini meluncur dari Jakarta. Kita doakan bersama-sama semoga keselamatan, keberkahan atas 207 truk dan bantuan senilai 30,48 miliar dalam bentuk barang untuk para korban bencana ini semoga mampu tersalurkan dengan tepat sasaran dan juga dengan keselamatan yang aman, baik dan sentosa, serta sehingga memberikan kebermanfaatan bagi saudara para korban dan juga yang terdampak pada musibah bencana alam, khususnya banjir di Pulau Sumatera. Jangan putar. Sini, jangan sana. Sini, jangan ke sana. Enggak. Apa-apa nyambung jalan. Tentunya Kementerian Pertanian dan juga Badan Pangan Nasional mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra stakeholder dari bidang pangan yang telah memberikan bantuan dan juga para pegawai serta masyarakat umum yang telah ikut serta dalam penggalangan donasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Sampaikan ya putar parkiran sama parkiran. Putarnya lewat sini. Tentunya bantuan ini juga merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia dan juga bentuk kepedulian kita kepada kemanusiaan, kepada para saudara korban yang terdampak oleh bencana alam banjir khususnya di Pulau Sumatera yang hingga saat ini masih dalam keadaan kritis, dan kita doakan bersama-sama agar Pulau Sumatera dan juga para korban bisa kembali pulih dan bisa berkumpul kepada para keluarga. Dan tentunya untuk para korban jiwa kita doakan juga untuk senantiasa mendapatkan tempat yang sejajar tentunya dan diangkat ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi kita doakan bahwa bantuan ini bisa diterima dan juga bisa langsung dioptimalkan dengan baik, membantu para saudara kita yang ada di Pulau Sumatera yang terkena dampak khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sebanyak 207 truk diangkat dari kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta yang membawa bantuan
kepada korban Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara sebanyak 34,8 miliar berupa barang. Yang belum seperti kita ketahui bahwa untuk tersebut 34,8 miliar ini hanya baru sebagian yang telah terkumpul dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan juga seluruh mitra stakeholder bidang pangan yang saat ini sudah sejumlah 75,85 M yang hari ini diberangkatkan sebanyak 34,8 dalam bentuk barang. Kita doakan bersama-sama agar barang ini bisa sampai di tujuan dan juga tepat sasaran. Sehingga saudara-saudari kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat bisa menerima dan juga terbantu untuk keberlangsungan hidup tentunya sembari untuk menunggu pulih stakeholder bidang pangan
banjir di Pulau Sumatera.
Di Medan, Sumatera Utara kurang lebih 30.000 ton. Kemudian di Sumatera Barat 7.000 ton. Ketiga provinsi ini surplus. Surplus di beras 1 tahun, di Aceh 871.000 ton. Di Sumatera Utara 1 juta ton. Di Sumatera Barat itu 500.000 ton. Dan cadangan kita besar. Kita siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan nasional. Hanya saja aku minta maaf, hanya saja daerah-daerah yang terisolir ini harus menggunakan helikopter. Tetapi kemarin kami di lapangan meminta bersabar, antri luar biasa. Saudara-saudara kita yang kena musibah itu antri rapi, masuk ambil barang satu-satu dan tidak menggunakan KTP. Tidak menggunakan KTP, 1 karung langsung bagi 3, bawa pulang. Kami minta tidak menggunakan KTP masuk, nggak usah gunakan kartu. Juga saudara-saudara kita di sana, tim kami sudah bergerak di lapangan. Kami 2 eselon 1 setiap wilayah. Di Aceh Pak Irjen, mana Pak Irjen? Pak Irjen di Aceh dan Deputi 3 Pak Andriko, Bapanas, jadi 2. Dan semua UPT di daerah tersebut adalah bekerja siang malam untuk saudara kita, bantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Kemudian Sumatera Utara kami tempatkan Pak Dr. Ali Jamil dan Deputi 1 Pak Ketut sudah ada di lapangan. Kemudian Sumbar itu adalah Kepala Badan SDM dan Brigjen Hermawan. Jadi di sana minta tolong setelah kita kirim ini seluruh yang ditugaskan berada di lapangan. Dan kalau mau ke Jakarta izin langsung ke Menteri, Pak Wamen, langsung ke Pak Wamen atau ke saya, izin ke Jakarta. Jangan gini, izin 1 kali Pak Wamen, 2 hari lagi izin sama saya. Nah itu dia kali izinnya. Pak Wamen pasti tembusi saya juga tembusi Pak Wamen. Jadi izin, boleh izin kalau mau tinggalkan masuk kantor. Nah kita balik. Biasanya kalau tidak masuk kantor izin. Sekarang kalau dari lapangan mau masuk Jakarta izin. Tolong Pak dari Dirjen perkuat tim di lapangan. Saudara-saudara kita butuh bantuan. Sekali lagi, stok kita sampai hari ini masih posisi tertinggi 3,8 juta ton. Jadi tidak ada masalah. Bisa di akhir tahun, karena tinggal 3 minggu, itu bisa paling rendah 3,7 juta ton. Dan itu tidak pernah tercapai selama kita merdeka. Dan juga insya Allah kita berdoa kita bisa umumkan swasembada nanti di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada. Yang menarik, beras yang ada di gudang itu adalah hasil produksi petani Indonesia. Baik, hari ini bentuk kepedulian Kementan Peduli bersama mitra strategis. Terima kasih teman-teman pengusaha. Aku mewakili saudara kita yang kena bencana mengucapkan terima kasih. Juga pemerintah, atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih. Kemarin dalam perjalanan kami laporkan, kebetulan Bapak Presiden telepon, kami laporkan ke beliau bahwa ini bantuan totalnya 75 miliar. Hari ini kita berangkatkan 34,8 miliar. Hari ini kita berangkatkan nilainya dan barang, dalam bentuk barang. Jadi bukan uang, dalam bentuk barang. Nah, di lapangan kemarin Pak Menteri kalau bisa itu siap saji diperbanyak. Susu ada
sosis ada, mie instan, ternyata butuh air mineral. Nah, kemudian pengangkutannya adalah kami sudah koordinasi minta tolong pada Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Alhamdulillah beliau luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Beliau langsung merespon cepat. Ini nanti langsung naik, bisa langsung naik di kapal ya? Langsung naik di kapal. Kami langsung ke kapal, nanti kami cek langsung. Kemudian ada juga yang lewat Hercules udara. Jadi dua-dua kita tempuh. Tapi yang terpenting hari ini kita kirim langsung. Sebentar lagi kami nyusul langsung lihat di pelabuhan, melihat langsung di lapangan. Nah, jumlahnya beras kita sudah kirim kemarin sandar 500 ton ya, Pak Bulog. Sudah sandar sudah sandar. Jadi berasnya nggak masalah. Sekarang ada yang menyumbang juga beras. Terima kasih. Ada juga yang menyumbang beras 25 ton. Kemudian minyak goreng yang kita berangkatkan hari ini 35 ton. Gula 38 ton. Susu 1.780 dus. Kemudian air mineral 2.480 dus. Masih banyak lainnya. Ada sarden, ada teh, ada kopi, pakaian, pembalut, mie instan. Itu tidak ada, telur kita kirim. Masih banyak kebutuhan sekarang. Insya Allah nanti kapal ini sandar pertama adalah di Sumbar, Padang, kemudian bergerak ke Sibolga, Sumut, kemudian terakhir di Aceh. Tetapi kami sudah bagi khusus Aceh karena berat 70 truk, ini bagiannya Aceh. Kemudian Sumut 70 truk, kemudian Sumbar 67 truk. Totalnya adalah 207 truk kita kirim hari ini. Baik, saudaraku, sahabatku, sekali lagi teman-teman mitra Kementerian Pertanian, aku terima kasih Pak ya. Pemerintah mengucapkan terima kasih, dan saudara-saudara kita saya wakili yang kena bencana mengucapkan terima kasih. Ini teman-teman pengusaha, juga BUMN berpartisipasi luar biasa. Pupuk Indonesia, ini PTPN, ID Food, apalagi Bulog. Wah, Bulog dari kemarin nginap di tenda 5 hari Pak Dewitia, nginap di tenda. Semua teman-teman ikut ambil bagian. Sekali lagi yang kami tugaskan langsung ke lapangan menunggu barang ini tiba, dan barang ini nanti tiba yang kita kirim. Semua yang kita kirim ini adalah dikawal oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Ini amanah dari teman-teman pegawai kami 50.000, 200.000 saja per orang, berarti 10 miliar terkumpul. Tapi ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada 5 juta, ada 1 juta, ada 200 juta. Jadi kami terharu karena teman-teman kompak memberikan bantuan di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Sekian kami sampaikan. Kami akan lepas untuk dinaikkan di kapal KRI Banda Aceh milik Angkatan Laut. Ada pertanyaan, teman? Bapak, silakan. Jihan dari Kompas TV mau tanya Pak terkait update lahan sawah yang terendam, boleh, sama mungkin nantinya kapan dari stok beras ini akan segera didistribusikan? Sekarang beras sudah didistribusikan. Kemarin kami hadir langsung, kami yang menyerahkan langsung kemarin. Nah, sekarang ini untuk sawah, semua yang terkena dampak itu kemarin 33.000 di Sumatera Utara, kemudian Aceh 119.000, yang terdampak 100.000. Yang Puso 4.000 ini negara memberikan benih dan memberikan alat mesin pertanian.
pengolahan dibantu dengan alat itu. Yang kedua, sawah yang rusak kita bangun seperti semula, itu tanggung jawab pemerintah pusat dan kementerian, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Jadi yang rusak total kami lihat rata, sawah sudah rata. Ada yang 1 minggu mau panen, kemudian 2 minggu mau panen, tiba-tiba banjir datang. Sedih melihat saudara kita. Saya katakan mulai kemarin langsung bergerak, identifikasi CPC-nya dilengkapi berkasnya, persiapan paling lambat sudah ngolah itu di Januari. Minggu pertama sudah alat bekerja. 3 minggu ini persiapan, tetapi yang kita utamakan dulu distribusi logistik, karena ini yang mendesak. Nanti cetak sawah, perbaikan sawah, benihnya, rehabnya, benihnya itu gratis, kemudian alat mesin pertanian gratis, kita akan perbaiki irigasinya gratis, dibangun oleh pemerintah. Aceh kemarin menelpon di Lok Semawe, itu ada 2.000-3.000 hektar, Pak Walinya telepon, kami akan selesaikan. Yang lain, Pak Priscil dari SCTV Indosiar, izin menambahkan Pak, mungkin kalau arahan dari Bapak Presiden sendiri itu seperti apa untuk saat ini kan memang masa tanggap bencana begitu, yang difokuskan untuk korban dulu, kemudian distribusi makanan. Nah, tapi melihat juga kerugian, kemudian seperti apa sih target dari pemerintah dan juga kementerian terkait yang diminta oleh Pak Presiden? Kita arahan Bapak Presiden, seluruh kementerian terkait mengambil bagian, bergerak cepat, menyelesaikan, membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Kementerian Pertanian, beras kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada bantuan Kementan Peduli, itu nilainya 75 miliar. Ada lagi yang bertanya, jangan-jangan dikorupsi. Masa kita berani korupsi? Itu tanggung jawabnya di akhirat, dunia bisa kita akal-akali. Itu langsung kami kirim tuh, 34 miliar tahap pertama. Nanti kita kirim sampai tersalurkan semua bantuan itu. Jadi perintah Bapak Presiden, semua yang terkait, Menteri SDM, Listrik, Menteri Perhubungan, Pelabuhan. Jadi kita mengambil bagian yang terkait, langsung turun tangan. Kami Pangan menyiapkan beras standby di provinsi masing-masing 3 kali lipat dari kebutuhan untuk berjaga-jaga. Karena ada yang terdampak, ada 2, ada yang kena langsung bencana, yang korban, tapi ada yang terdampak. Contoh yang dikatakan terdampak, tidak kena bencana tetapi jalan putus, nah itu terdampak. Ini juga harus kita berikan bantuan pangan. Jadi kita beri bantuan pangan gratis. Yang kita sudah kirim reguler itu ada 34.000 ton beras, kemudian dengan bantuan langsung kurang lebih 40.000 ton. Kemudian minyak goreng, Pak Sistem ada nggak? 6 ribuan, 4 ribuan, 6 ribuan ton minyak goreng. Ini sudah kita kirim terus menerus. Nah, ini adalah bantuan saudara-saudara kita. Ini peduli bencana. Pribadi masing-masing perusahaan memberikan bantuan. Tinggal satu lagi, ada. Silakan deh. Pak, untuk penguatan beras di wilayah dampak bencana ini, movingnya dari wilayah mana aja Pak? Apakah dari ketiga provinsi ini atau ada dari provinsi lain? Dan yang kedua itu dengan penguatan cadangan beras di wilayah bencana ini, apakah tidak mempengaruhi dengan kesiapan Nataru Pak? Sekali lagi, ini kerusakan lahan atau pertanian itu hanya kecil sekali, 4 ribuan. Kita kelola, kita tanam 11 juta hektar. Saya ulangi, ini tidak mempengaruhi. Cadangan beras kita 3,8 juta. Dan beras sudah berada di provinsi masing-masing. Beras sudah berada di provinsi masing-masing. Tinggal kita ambil. Kami 24 jam standby. Wali kota, gubernur, kami teleponan. Begitu butuh,
Yang terakhir kami tanda tangan, yang ACC itu jam 3 lewat 20 menit. Kami ACC, kami kirim ke Pak Sestama sebagai Kepala Bappenas. Ternyata harus melalui kami persetujuannya untuk bencana alam. Kami subuh tengah malam kami layani. Jadi kami 24 jam juga, kalaupun di Jakarta tapi pos 24 jam juga siap menyelesaikan administrasi. Dan bahkan ada wali kota Lok Sumawe telepon, Pak Mentan bisa nggak ambil 100 ton, keluarin. SMS saya belakangan suratnya. Malam pagi sudah mengambil beras, tapi sore baru dikirim, malam baru dikirim suratnya. Nggak apa-apa, ini darurat. Ya kita harus berani mengambil resiko. Saudara kita bisa bayangkan kalau kita posisi di sana. Aku pernah kena bencana. Kami mengerti perasaan saudara kita. Kami paham saudara kita. Jangan membayangkan kita berada di Jakarta, berada di tempat lain, nggak ada masalah. Saudara kita ini butuh uluran tangan. Apapun, minimal kita doakan beliau-beliau agar dikuatkan, agar sabar menghadapi cobaan ini. Ini cobaan kita semua, bukan cobaan masyarakat Aceh saja, masyarakat Sumbar dan Sumbar, tapi ini adalah cobaan kita semua. Makasih ya, makasih teman-teman wartawan. Sekali lagi, aku tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada mitra, seluruh pegawai kementerian, terima kasih. Pak Dirjen yang bertugas, bebas tugas sementara 2 minggu di Jakarta. Ya, yang masih muda, tolonglah bawa keluarganya aja. Pak Dirjen, bawa keluarga yang masih muda ke lapangan. Oh sudah, yang merasa masih muda, supaya ada yang membuat kante apa segala macam. 2 minggu ke depan kita lihat, kalau perlu 1 bulan standby di lapangan, jaga teman-teman yang posko di 3 provinsi UPT. Tolong Pak Prof, ada Prof aja nih, perintahkan pegawai turun tangan, nggak ada tinggal di kantor, nggak usah berkantor dulu, yang di Aceh turun bantu saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmed, ada apa nak? Terima kasih ya. Kita kemana? Ujungnya panjang. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama melakukan pelepasan bantuan bencana banjir di Sumatera sebanyak 207 truk dengan senilai 34,8 miliar dalam bentuk barang. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama dan dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, dan didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian serta para rombongan. Kelihatan bagus. Kita akan bersiap Kelihatan belakang. dengan pengangkatan bendera dan juga bunyi dari sirene. Kita akan bersama-sama menyambut pelepasan bantuan bencana banjir di Sumatera. Saat dekat sama saya, mitra-mitra dekat sini-sini, semua mitra-mitra. Gapki, ayo pagi banget sini pada dia. Sabar Pak. Bulog, sini dekat. Pak Wamen sini. Bapak pengusaha juga, ketua lagi. Bang. Bang. Aman kamera aman. Baik, bersama-sama Aceh, Sumut, dan Sumbar.